Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita selalu mentahsinkan, membaguskan, meningkatkan kebagusan, kesempurnaan dari amal-amal yang kita amalkan. Kenapa? Karena amal-amal yang bagus itu akan mendapatkan tambahan-tambahan pahala. Dan kebutuhan kita terhadap pahala di akhirat itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan kita terhadap uang dalam kehidupan dunia. Maka barang siapa yang dia mau untuk selalu membaguskan amalnya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, dari yang lebih menjadi yang paling baik, maka itu dinamakan muhsinin. Nah, kemudian untuk bisa menjadi orang yang muhsinin, Al-Quran adalah tempat atau hal yang tepat untuk menjadi petunjuk-petunjuk bagi orang-orang yang muhsinin. Maka Allah berfirman di dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ketiga, hudaw wa rahmatan lil muhsinin, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk dan rahmat, belas kasih dari Allah bagi orang-orang yang mau selalu untuk membaguskan amal-amalnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering beramal, entah itu yang berhubungan dengan masalah ibadah atau masalah muamalah. Contohnya apa? Contohnya bab masalah makan, ya. Kita kalau mau dituruti bab masalah selera duit, makan itu yang penting pertama adalah yang enak, yang komplit, ya. Masih ditambah lagi, tidak cuma makanan, termasuk minumannya juga dikompletkan, ya. Kemudian lain juga dikompletkan dan sebagainya. Nah, demikianlah dalam hal agama. Mari kita mengkompleti amal-amal kita. Makan yang pertama dari barang-barang makanan yang halal. Yang kedua yang thayyib. Yang ketiga yang tidak berlebihan, ya.
Yang keempat, makannya sebelumnya baca bismillah. Yang kelima, yaitu membaca hamdalah setelah selesai. Yang keenam, makan pakai tangan kanan. Yang ketujuh, makannya tidak bersandar. Ya. Yang kedelapan, makannya dari yang lebih. Yang kesembilan, makannya tidak usah bicara dan sebagainya. Ya. Dia ada namanya peningkatan dalam agama. Demikian juga dalam amal ubudiyah seperti sholat, zikir dan sebagainya. Kalau kita zikir ba'da sholat, umumnya kita membaca berapa tasbih 33 kali, tahmid pengminten 33, takbir pengminten. Kalau kita cermati nanti silakan dicermati sendiri, ya. Bacanya tasbih sudah bagus apa belum? Apakah sudah betul subhanallah atau baru sub langsung diteruskan? Tidak, sub napa subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar atau barbar, ya, itulah kita. Ya, monggo ditingkatkan dibaca betul subhanallah, subhanallah. Subhanallah, kelamaan Pak. Ya, sementara adalah orang-orang instan maunya cepat, ya. Atau juga nanti yang lainnya, baca Quran itu penyakit utamanya adalah kesusu. Gimana? Nah, siapapun kalau kita membaca biasanya senangnya itu ndang rampung, ndang entuk itu siapapun begitu penyakitnya orang baca Quran. Sehingga terus diserampangi tajwidnya dan lain sebagainya, ya. Maka monggo ditingkatkan, bacanya ditatelkan, resapi. Ketika kita membaca subhanallah itu kita mempunyai pemahaman bahwa Allah itu maha suci. Maha suci adalah tidak punya kekurangan, tidak punya hal yang negatif, mau semuanya baik, namanya subhanallah. Sebenarnya yang lainnya, ya. Demikian juga jangan kita infak. Infak yang pertama kita ambilkan dari barang yang halal, ya. Diberikan dengan cara yang baik, kemudian kepada orang yang tepat di waktu yang tepat, ya. Kemudian diberikan dengan santun dan sebagainya. Itu adalah namanya pentahsinan, pembagusan amal-amal kita. Terus lagi, semakin kita mentahsinkan amal kita, nanti nilainya juga akan semakin tinggi dan sebaliknya. Kalau kita ngamalnya bahasanya sak-saki, sing penting laku, iki saki soku, dan iki isaku, itu nanti juga nilainya juga rendah. Ya, makanya monggo kita semuanya berusaha untuk membaguskan amal-amal kita. Terus kemudian ada beberapa ayat yang berhubungan. Yang pertama, supaya Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita harus mempelajari ayatnya, kemudian memahami dan mengamalkan. Maka di surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat yang ke-24 Allah berfirman, wa tu'ilat thayyibi, dan berlaku petunjuk mereka kepada yang thayyib, kepada hal-hal yang menjadikan suatu kebaikan-kebaikan. Contoh, ya, kita punya anak, diberi amanah namanya anak. Bagaimana kita berperilaku memperlakukan anak kita supaya menjadi anak-anak yang baik. Maka Allah akan berikan petunjuk kepada kita lewat Nabi Ibrahim, ya. Ketika belum punya anak, ya, kemudian berdoa, Rabbi habli minas sholihin, didoakan, ya Allah berilah saya keturunan yang sholihin, yang sholihah. Yaitu yang pertama sebelum punya anak. Setelah punya anak juga didoakan lagi, Rabbi ani muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ini
sebagai orang yang menegakkan sholat, mengerjakan sholat dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan fadilah-fadilnya. Kenapa? Karena sholat adalah amal yang pertama kali dicap besok dari kiamat dan menjadi penentu segala-galanya. Kalau sholat kita baik, maka semuanya dijadikan baik, dan sebaliknya. Kalau sholat yang buruk, ya, sudah tergesa-gesa, bacanya nggak tatil, ya, nggak nutup aurat dan sebagainya, di sholat yang tidak baik, maka semua akan jadi jelek, ya. Nah, maka kemudian kita minta supaya kita dijadikan sebagai muqimah sholati, penegak usaha, wamin, dan juga anak-anakku, cucu dan keturunan menjadi orang-orang yang menegakkan, ya. Terus kemudian lewat Pak Luqmanul Hakim juga Allah nanti berikan kepada kita petunjuk bagaimana cara mendidik anak, utamanya menjadi anak-anak yang punya rasa muraqabah, mempunyai anak yang dia yakin bahwa Allah melihat. Ya bunaya, Pak Luqman berkata, wahai anakku, in taku mithqala habatin min khardal, jika kamu itu melakukan suatu perbuatan meskipun sebiji darah, meskipun perbuatan yang kecil, ya, fatakun fi sholatin aw fi samin aw andi, kemudian kamu lakukan di atas gunung atau di sudut langit, yakti biha Allah akan mendatangkan balasannya, ya. Kalau kamu berbuat kebaikan, Allah akan datangkan pahalanya. Kalau berbuat dosa, akan datangkan dosanya. Dalam suatu kisah Bapak Ibu, ketika Nabi Isa diberi Allah Ta'ala kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, salah satu yang dihidupkan adalah orang yang sudah 70 tahun meninggal dunia. Kemudian dihidupkan ke atas di mata, kemudian ditanya oleh seorang Nabi Isa, wahai saudara, kenapa kok kamu dulu mati? Kenapa? Ya, oh saya itu dulu mati, kemudian sekarang sudah turun satu disiksa Allah. Lah sebabnya apa? Sebabnya suatu saat saya itu kan menjadi penjual kayu bakar. Terus saya menjual kayu untuk saya hantarkan pada seseorang. Lagunan ketika saya menghantarkan itu, saya habis makan, terus di gigitan ada makanan yang terselip. Kemudian saya ngambil kayu sedikit untuk saya cukik tanpa meminta izin pada orang yang punya kayu. Itu yang menjadi penyebab saya di neraka, di alam neraka. Cuma satu centing, ya, itu untuk apa? Gigi itu kemudian ditanya. Ada juga seorang sahabat, ya, yang dia kalau berdoa nggak pernah bisa khusyuk, ya, sholatnya nggak khusyuk, doanya nggak khusyuk. Kemudian suatu saat sampai dia mencari sebabnya apa. Setelah diteliti kemudian dia nggak punya ataupun nggak menemukan sebabnya. Sampai bertanya kepada ibunya, wahai ibu, saya itu kalau berdoa kok nggak bisa khusyuk, sebabnya apa ya? Apakah ibu pernah makan barang ketika mengandung saya? Kemudian ibunya berpikir, mengingat-ingat, oh iya, ketika saya mengandung kamu, pas siang hari pas panas saya naik ke atas, kemudian tetangga sedang menjemur makanan, saya ambil sedikit kemudian saya makan, ya. Itu yang kadang menjadi atau masuk dalam tubuh, itu menjadikan doanya tidak benar, ya. Lah kalau yang seperti itu menjadi penyebab tidak kena, apalagi yang besar, ya, apalagi yang banyak, ya. Makan barang haram yang banyak itu susah untuk berbuat baik, ya. Makanya kemudian semuanya
berusaha untuk menjadikan Quran sebagai petunjukan dalam berbagai macam kebaikan. Kemudian bautu minal qoli wa utu ila siratal mustaqim, dan berilah kepada mereka petunjuk supaya dia bisa menjadi orang-orang yang terpuji. Kalau kita didolimi, kita di orang ada dua kemungkinan, ada dua pilihan. Kita membalas atau kita memaafkan. Ada teman kita, kalau dalam bahasa anak kecil, ngeplak, plek, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama membalas ngeplak, yang kedua memaafkan. Kira-kira umumnya orang itu milih memaafkan apa milih balas? Umumnya orang tuh pilih balas, apa pilih memaafkan? Umumnya orang itu namanya kelas biasa, kelasnya orang biasa. Nah, kelas orang kan kalau dia mau memaafkan itu orang-orang yang hamid, orang-orang yang terpuji, atau yang lainnya itfaq bilati hiya ahsan. Ada tetangga kita sukanya mendolimi kita, mulai dari ngerasa, nungan dan sebagainya. Terus kita balas bukan dengan keburukan tapi dengan kebaikan. Pas munek itu dirunguke rampung terus tumbasne ingkung loro. Terus dianggap pangapunten iki kadang panjenengan sing pun munek niku. Kira-kira terus bagaimana kira-kira? Munek onakne kemana? Nggih, monggo mangunak ya. Nah, Allah sudah berfirman, sudah membuat satu hukum. Orang yang berbuat jelek itu kalau nanti diubah dengan kebaikan, Allah akan ubah hatinya menjadi baik, sudah menjadi sunatullah. Cuma kadang-kadang kita kurang sabar. Mengubah yang buruk jadi baik bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang instan, pakai proses. Ada anak yang menikah, orang tuanya nggak setuju. Nek karope aku ora setuju. Lah napa Pak? Mergone bocah kowe iki senengane mau ngibadah wae. Dan anaknya tetap dan sebagainya, kemudian itu nanti bisa diubah. Jadi Quran itu akan mampu untuk menunjuk pada tempat-tempat makmum yang terpuji. Artinya kalau kita melaksanakan akan menjadi orang-orang yang terhormat. Contohnya apa? Kalau kita untuk memilih antara orang yang sombong dengan orang yang tawadhu, kira-kira pilih mana? Tawadhu. Kenapa? Karena tetap puji. Orang yang bakir dan orang yang dermawan pilih mana? Ini sudah ditunjukkan. Orang yang berbakti kepada orang tua dan orang yang berbakti kepada orang tua kira-kira lebih bagus mana? Makanya monggo kita berusaha untuk menjalankan petunjuk supaya kita menjadi orang-orang yang terpuji. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Kemudian untuk lebih jelasnya Allah kemudian memberikan suri dan ada namanya prototipenya, teladannya yaitu pada pribadinya Rasulullah Muhammad SAW. Maka di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-21 Allah berfirman, laqad kana lakum wahai orang beriman, sungguh-sungguh ada buat kamu fi Rasulullah uswatun hasanah, pada pribadi ada contoh yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang yang dia yakin akan bertemu kepada Allah untuk mendapatkan pahala, dan dia yakin dengan hari akhir, hari pembalasan. Dan orang yang dia selalu ingat kepada dengan ingat yang banyak. Contoh, kalau ada sahabat
sahabat-sahabat Nabi tidak punya makanan datangnya kepada Nabi. Nabi, saya tidak punya makanan untuk memberikan makan pada anak dan istri saya. Kemudian Nabi kasih, yang kamu tak kasih. Nah, ulang Pak. Habis nanti datang lagi. Nabi yang tadi sudah habis. Oh iya, tak kasih yang kedua. Kemudian ulang lagi, datang lagi, minta lagi. Kalau kita kira-kira gimana? Nabi masih punya, dikasih lagi. Ya ketiga. Terus datang lagi, tapi nggak punya apa-apa. Itu masih berusaha. Saya sekarang sudah nggak punya makanan. Nanti tunggu kalau sudah datang waktu sholat, nanti kita ke masjid. Datang di masjid, sholat selesai, kemudian Nabi mengumumkan saudara-saudara kepada jamaah, ini ada saudaramu yang butuh makanan. Saya nggak punya makanan. Siapa yang punya makanan kamu kasih. Isfa'u jaru. Barang siapa yang menolak akan diganjar Allah. Jadi Nabi masih mengusahakan untuk memberikan apa? Santunan lagi. Itu bagi yang menyantuni. Lah bagi yang disantuni itu Nabi bersabda, barang siapa yang dia merasa cukup akan dicukupkan Allah. Ya kowe njaluk ya ora apa-apa ning aja ngedel, cukuplah dengan apa yang ada. Ya. Jangan ideal. Loh katanya makanya suruh 4 sehat 5 sempurna. Ya nek didik. Dengan didik ya 3 hikmat atau 2 singkat nggih. Sego kalih sayur tanpa lauk. Lawe iwak apa? Iwak ilat. Kalau iwak ilat mungkin ilatnya ya. Ya, Nabi juga pernah begitu. Ketika mau makan nggak punya lauk kecuali coklat, Nabi bersabda, senikmat-nikmat lauk adalah coklat makan. Ya. Kita juga begitu, ya. Bu, makan lauknya apa? Lauknya cuma sayur sama sambal bawang, nggak punya lauk. Alhamdulillah. Enak lauki sambal bawang lep. Nggih Pak nggih. Sambal bawang karo pupu nggih. Pupune dideleke. Pupune dhewe-dhewe maksudnya. Nah, jadi kita menjadi suri teladan. Atau juga dalam hal kemarahan menghadapi orang yang tidak paham. Pernah suatu saat Bapak Ibu, Nabi sedang jalan-jalan pakai sandal bisa. Terus sandal ditarik oleh orang-orang, tarik keras sampai sini merah. Loh Nabi nggak marah. Kenapa? Tahu dia itu adalah orang yang belum punya unggah-ungguh. Jadi kemudian dipahami. Yo jenenge wong duwe unggah-ungguh. Nabi dari barat ke timur. Ada orang kafir dari timur ke barat. Ketemu Pak di tengah-tengah cuma 2 orang. Orang itu berkata dengan keras, ya Muhammad. Wahai orang yang tercela, Nabi tidak marah. Kenapa? Oh, saya Muhammad, saya bukan Muhammad. Loh, kalau kita dari barat ke timur, ada orang dari timur ke barat. Wedus. Kira-kira gimana? Kita marah. Kenapa? Makanya kita wedus. Ya duduk, lah kok ada mesum. Jadi uangnya seperti itu. Ya. Dalam hal rumah tangga juga begitu. Ya, saya masih belum bisa melaksanakan. Nah, itu kalau pas keluar atau pergi tindak pulangnya waktunya terlalu larut malam, misalnya dari itu tuh nggak mau mengetuk pintu, turun angkat pelawang. Kenapa? Karena ganggunya sedang tidur. Kalau saya tak dorjoki. Dengan gini ya ada mau banget. Nabi nggak mau masuk. Kenapa? Mengganggu istri yang tidur. Ya itu masalah seperti itu. Ya. Kalau masih repot ya dia Nabi itu sok kisah-kisah, sok nyentriko, kemudian sok dondom, ya itu seperti itu. Itu Nabi kita. Ya. Makanya Bapak maksud saya jangan merasa gengsi untuk isa-isa. Ini nggak dino bu ya, masa nggak dino ini dikatakan JP. Nah,
Jadi uswah kita adalah Nabi supaya amal dan amal yang ihsan ya kita contoh kepada Nabi. Dan semua yang kita ihsankan tadi insya Allah akan menjadikan kita mendapat pahala yang ihsan yang bagus. Contoh ada orang yang membantu kita ya. Kita sedang bingung naik motor kebanan di tempat tengah jalan nggak ada orang yang lewat. Terus karena kita jawab berbuat kebaikan, Allah kirimkan penolong. Ada orang lewat kemudian tanya, Mas kenapa? Oh ini kebanan. Sudah gini aja. Panjenengan pakai motor saya tak nyuruh motor kan panjenengan. Sampai di rumahnya karena malam-malam terus dikasih makanan, minuman, terus diedit kan apa ya. Nanti kalau kita berbuat itu nanti juga akan mendatangkan bahasa yang ihsan ya. Tapi kalau kita ngamannya sekuatnya semaunya ya nanti kita juga akan mendapatkan semaunya ya. Yang monggo kita harus banyak-banyak mengihsankan amal-amal kita, mencontoh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pengutusan Rasul itu sebagai kabar gembira bagi orang yang iman dan bagi orang pengenal bagi orang yang kafir. Kalau ada peraturan untuk kebaikan itu masih ada dua kelompok, yang setuju dan orang yang tidak setuju. Contoh, ya, kalau suatu sekolahan buat suatu aturan tentang kedisiplinan, itu pasti ada santri, siswa yang ada yang tidak setuju. Pertanyaannya, siapa yang setuju? Siapa Bapak Ibu? Kalau ada suatu orang membuat aturan tentang kedisiplinan, siapa yang setuju kira? Ya anak-anak yang dinamis, yang punya kebaikan. Nah siapa yang tidak setuju? Sehingga ini bolos nih kita dengan kita jemaah itu Allah mengutus kepada Rasul sebagai basan warna hijau basiran kabar gembira bagi orang yang beriman dan ancaman bagi orang yang kafir ya. Maka dalam surah Al-Furqan Allah berfirman wa ma'asanaka illa warna hijau dan tidaklah kalau mengutuskan Muhammad kecuali sebagai basiron kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan adanya surga. Orang yang beriman ketika diberi kabar perintah dari Nabi kemudian dilakukan ya. Kalau kamu sholat angkatlah tangan dengan seksama sebatas telinga atau dada ya, dilakukan semuanya apa tepat. Kalau kamu sujud, hendaklah kamu tegakkan ya. Jadi dari bokong kepada apa itu, lalu tentu satu garis lurus ya. Enggak boleh menopang, perut enggak boleh nemplek ke lantai dan sebagainya. Itu akan dilakukan. Nah, sedangkan pada orang yang kafir, banyaknya peraturan akan menjadi pembatas. Aku mokok kakean aturan mangane sing ngatur ngantek 13 aturan. Dan juga kalau kita bandingkan di negara maju dan negara berkembang termasuk negara kita. Kalau di negara maju yang namanya lampu bangjo abang ya semuanya berhenti, siapapun berhenti. Kalau di tempat kita bangjo abang ini polisi nopo mboten. Kita kalau nggak ada, dan kita itu, ya. Buang sampah juga begitu. Di negara maju itu sampah bukan dibuang di sungai, tapi di tempat sampah kemudian didaur ulang. Tempat kita, ya di sungai, ya di jalan, ya. Akan jadi masalah. Dan demikian juga Islam itu agama yang memang banyak aturannya sangat banyak dan detail. Bagi orang yang beriman menjadi suatu kabar gembira karena semakin banyak aturan akan semakin tepat ya. Semakin pas, semakin maksimal.
Tapi bagi orang yang tidak suka aturan merasa berat. Mosok sedina kok salat kok ya ping 5 tombo ya ping 2 ngono lho. Mangane ping 3 salate ping 5. Ya. Ping 5 ya ndacak wudu barang kok kudune pisan tok wae. Ya. Dek kon poso sesasi ngumpul ora entuk mangan pada waktu siang. Ya. Jadi semakin banyak aturan akan semakin berat bagi orang-orang yang kafir. Makanya, monggo kita semuanya dengan adanya aturan-aturan perintah-perintah kita seharusnya semakin senang. Setelah kemudian kita akan mendapatkan tambahan-tambahan pahala. Ya. Kita punya orang tua yang sudah renta. Kita disuruh untuk apa? Berbakti kepada orang tua kita. Ya. Kita santuni, kita bekteni, kita doakan pada bapak ibu kita dan sebagainya. Bahkan kita mau rela mengorbankan kepentingan demi orang tua kita. Ya. Di orang-orang Arab, orang-orang Arab beda dengan orang kita. Orang Arab itu baktinya pada orang sangat-sangat tinggi sekali dibanding dengan kita-kita ini. Ya. Namanya orang Arab itu punya pada ibunya seperti suatu hal yang sangat dipentingkan. Kenapa? Karena Allah adalah sebagai sumber utama kebaikan. Ada seorang ibu yang punya 2 anak laki-laki yang bekerja tiap hari. Kemudian untuk membahagiakan ibunya, 2 anak tadi berusaha untuk menabung uang. Setelah kerja ditabung ya. Terus dikasihkan di bawah bantal, sedikit, 2 dikit dan sebagainya. Suatu saat ketika anak sedang bekerja, ibunya bersih-bersih tempat tidur. Gitu. Ada bantal dibuka, kok ini seperti kartu mainan. Berarti anak saya itu selama ini berarti sukanya judi. Terus diambil, dibuang. Nah, setelah selesai, kemudian anaknya pulang, mau nambah uang dibuka ya, dibuka apanya? Bantalnya. Loh, kok enggak ada? Tanya sama ibunya, Bu, tadi ngambil iya, itu kan kartu tuh, tak buang sana. Itu kira-kira kalau kita itu kira-kira marah nggak dengan ibu kita? Kira-kira marah nggak? Marah. Kalau nggak marah, ya sebenarnya ngomong tua, ya ngomong imam. Ya, oh gitu, sudah, ya sabar. Ya, kalau kita nggak bisa seperti itu. Ya, makanya kita harus belajar. Bagaimana semakin mengeksana Nabi, semakin tinggi tingkatan akan semakin tinggi ya balasan kita. 1 rakaat sholatnya orang yang berilmu dengan yang tidak akan beda tarifnya. Ya. Yang lebih bagus tarifnya akan lebih tinggi. Seperti kita dahar soto tumbas soto regone 5.000 kali 1.000 beda napa padha? Soto sak mangkok 5.000 kali 1.000 padha napa beda? Kok enak pundi? Jadi tak amal kita. Amal semakin bagus akan semakin baik. Ya semakin mahal tarifnya tadi. Ya. Ada istilah ya. Kopi di kaki 5 dan di hotel bintang 5 sama-sama kopinya harganya berbeda. Air yang dimasukkan di gelas, yang di botol dan yang di ember, yang lebih adalah yang di botol terus dikasih cap itu lebih mahal. Ya. Sama-sama sholatnya, sholat yang cuma dengan kemasan yang bagus dicap, ya akan lebih mahal dibanding dengan sholat yang asal-asalan. Ya, makanya sekali lagi dengan adanya contoh dan Rasul itu hendaklah kita berusaha untuk semakin gembira. Apalagi kalau ada aturan yang baru, ya aturan yang lebih, dan kita harus semakin baik ataupun semakin menerima. Kemudian pengusahaan Allah sebagai rahmat, ya di surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 21 firman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kamu kepada Muhammad kepada sebagai rahmat bagi segala alam. Dulu
ketika pada zaman-zaman Nabi dulu, contoh Allah, kalau ada umat nggak mau iman langsung diadab. Umatnya Nabi Nuh diadab dengan air hujan selama 40 hari 40 malam. Umatnya Nabi Nuh dengan angin yang kencang. Lah, ketika Nabi mau diutus, kalau ada umat orang yang nggak mau cuman masih diberi kesempatan untuk berobat, tidak langsung diadab. Itu namanya rahmatan lil alamin. Makanya ini semuanya harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kita diberi rahmat. Ya. Kalau kita tidak masih ada kesempatan untuk memperbaiki ini, tidak langsung diadab orang. Terus kemudian juga yang namanya rahmat itu yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Orang tidak akan masuk ke dalam karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala. Seandainya Bapak Ibu, seandainya kita bangun tidur kemudian sholat dan sampai tidur kembali 1 hari 1 malam, kira-kira kalau digaji kira-kira pantasnya gaji berapa kira-kira? Kira-kira apa? 1 juta, 50 juta, 1 juta? Seandainya 100 juta, setino 100 juta. Setahun cuma 36,5 miliar. 100 tahun cuma 365 triliun. Itu untuk beli kan tidak cukup. Ya. Lah padahal 1 tiket masuk surga itu lebih mahal dibanding dunia dan seisinya. Makanya kemudian ditomboki dengan baik. Dengan kita berusaha untuk mentahsinkan amal kita, Allah kemudian memberikan rahmatnya sehingga kita akan dimasukkan di dalam surga Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang abadi dan yang lebih sempurna. Kemudian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat taqim. Kita dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.